Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah zuhur, hafizakumullah wa ra'akum. Suatu nikmat yang perlu kita rasakan, yang perlu kita sadari, yang mana ini merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam. Jadi apa nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita setelah Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, menjadi orang yang beriman dan menjadi seorang muslim, yaitu nikmat umur. Maka dengan memasuki tahun baru Hijriah 1444 ini, saya mengingatkan kepada diri saya, kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki 1444 Hijriah. Siapa di antara kita yang yakin kemarin ataupun mengira bahwa kita akan memasuki 1444 Hijriah? Banyak orang yang kita kenal, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, 1444 ini mereka sudah tidak ada. Mereka telah mendahului kita. Dan alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hidup sampai tahun 1444 ini. Dan untuk kita ketahui, nikmat umur ini adalah nikmat yang sangat besar dan yang sangat tinggi dan paling penting artinya dalam kehidupan kita. Karena seluruhnya apapun yang kita amalkan, modal pertamanya adalah umur. Karena kalau umur ini sudah tidak ada, maka tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Karena yang umur itu adalah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Maka setiap napas yang kita tarik ini, itulah umur kita. Tapi kalau sudah berhenti napas itu, berakhirlah umur kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang membuktikan bahwa umur ini adalah merupakan nikmat yang paling besar? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan kepada kita, pertama sekali sebelum itu, Allah telah memberikan penekanan kepada kita bahwa kita mendapatkan dari Allah nikmat yang begitu banyak, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat, nikmat itu tidak gratis diberikan kepada kita, dan tidak diberikan kepada kita cuma-cuma begitu saja. Tetapi Allah menekankan dalam Al-Quran dan bersumpah, seluruh nikmat mulai dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, Allah bersumpah dalam Al-Quran. Semua kita pernah mendengar, dan rata-rata mungkin kita semua hafal ini. Apa kata Allah bersumpah? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kata Allah, demi kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh nikmat yang kalian terima. Apa saja nikmat Allah itu? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini nol tanpa ada apapun yang Allah berikan kepada kita.
Coba kita lihat apa dalam diri kita, apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, mana yang kita buat. Kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan, kita kemana akan cari? Kalau air itu di stop oleh Allah dari atas, di stop dari bawah, dikeringkan dari bawah, di stop dari atas, siapa yang akan bisa memberikan air kepada kita? Kalau makanan seluruh tumbuh-tumbuhan Allah keringkan, kemana kita cari makan? Kalau seluruh hewan dimatikan oleh Allah, ikan-ikan di laut, apa yang akan kita makan? Siapa yang mampu akan menciptakan itu semua untuk kita? Kan jawabannya kan tidak ada, kecuali Allah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, seluruh nikmat yang kita terima itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa di antara nikmat yang begitu banyak yang kita terima dari Allah yang akan dimintai pertama sekali pertanggungjawabannya? Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, pertama dia memberikan nikmat kepada kita. Kemudian di satu sisi dia memberikan amanah kepada kita. Ini nikmat. Kenapa kamu diberi nikmat? Karena kamu akan mengemban amanah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, gunung-gunung, semua enggan. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Karena manusia sudah menyatakan sanggup mengemban amanah, maka dia berhak untuk menerima fasilitas ini semua. Itulah sebabnya manusia, karena dia mau mengemban amanah ini, maka semakin tinggi amanah yang dipikul oleh seseorang, maka akan semakin besar fasilitas yang akan diterimanya. Itulah sebabnya di dunia kehidupan kita juga begitu. Semakin tinggi tanggung jawab seseorang, semakin tinggi fasilitas yang akan diterimanya. Maka gaji presiden tidak sama dengan gaji Pak RT, gaji Pak Camat tidak sama dengan gaji wali kota. Karena kalau Pak RT tanggung jawabnya rukun tetangga, hanya beberapa rumah yang dijaganya. Kalau Pak Camat satu kecamatan, Pak Camat dengan wali kota tidak sama, karena dia satu kota. Gubernur dengan presiden tak sama. Presiden kena satu negara yang akan dijaganya. Oleh karena itu semakin tinggi tanggung jawab, semakin besar fasilitas. Manusia di antara makhluk yang ada, berapa jumlah makhluk Allah di muka bumi ini? Berapa? Ada yang bisa menghitung jenisnya? Satu manusia saja, berapa jumlah manusia? Kalau kita bayangkan begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, siapa makhluk yang paling istimewa? Yang paling istimewa, yang diistimewakan adalah manusia. Kenapa? Karena mereka adalah pengemban amanah. Maka mereka berhak menerima seluruh fasilitas. Kalau kita baca dalam awal surah Al-Baqarah, apa saja yang fasilitas yang diberikan karena manusia itu menerima amanah. Dan fasilitas ini diberikan kepadanya bukan untuk disemena-menakan, tetapi bagaimana fasilitas itu dijadikannya sebagai sarana untuk sukses dalam menjalankan amanah. Maka apa fasilitas diberikan Allah kepada kita? Luar biasa. Baca ayat Quran. Geleng kepala kita, siapa kita manusia ini, makhluk yang sangat terhormat. Apa kata Allah? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi ini. Bumi dengan segala isinya diciptakan oleh Allah, dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Untuk siapa? Untuk manusia. Ikan di laut untuk manusia, tumbuh-tumbuhan untuk manusia, sampai matahari, bulan pun itu adalah untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah tundukkan untuk kamu apa yang seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Istimewa sekali manusia. Semua diciptakan untuknya. Setelah itu Allah katakan lagi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa manusia itu dijadikan di atas bumi ini sebagai penguasa bumi. Maka kepada siapa diberikan kekuasaan bumi ini untuk mengatur bumi ini? Kepada manusia. Dan dia diberikan perangkat. Ketika malaikat protes, kenapa manusia itu diberikan, padahal kebiasaan manusia itu pertama sekali saling bertumpah darah. Artinya apa?
saling berkelahi, saling berantem. Kemudian manusia itu merusak kerjanya. Itu kata malaikat, kerana malaikat mendapat informasi siapa manusia itu. Padahal kami, ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu bertasbih dan mengagungkanmu. Artinya apa? Rupanya malaikat kepengen juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Tetapi Allah anugerahkan kepada manusia, lalu diuji oleh Allah. Kalian tahu kenapa harus manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka apa? Allah berikan kepada manusia itu ilmu pengetahuan, otak yang cerdas, pikiran yang luar biasa, daya, energi dan fungsinya yang mampu menganalisa, mampu meneliti, mampu. Artinya kemampuan yang Allah berikan kepada manusia itu luar biasa, yang tidak diberikan kepada malaikat. Maka malaikat setelah melihat kehebatan manusia, baru mereka angkat tangan. Setelah mereka angkat tangan, disuruh pula malaikat itu sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka coba bayangkan bagaimana runtutnya Allah menggambarkan kehebatan manusia. Dan itu siapa yang memberikan? Allah. Kenapa mereka diberikan? Karena mereka mengemban amanah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini diberikan oleh Allah, umur kepada kita. Kehidupan ini kepada kita adalah untuk mengemban amanah. Dan umur ini merupakan anugerah yang Allah berikan luar biasa kepada kita. Oleh karena itu di hari akhirat nanti, karena ini adalah nikmat yang termahal, nikmat yang sangat penting, maka Bapak Ibu sekalian, pertama yang akan diaudit, yang akan dimintai pertanggungjawabannya besok di hari kiamat adalah masalah umur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', an umurihi fima afnah, wa an shababihi fima qada, wa an ilmihi fima amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Rasulullah SAW. Besok di hari kiamat di hadapan mahkamah Allah, tidak akan berdiri tegak dua tumit seorang hamba sampai dia diaudit dan dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. 4 yang pertama ditanya. Maka hati-hati kita dengan 4 nikmat ini. Pertama sekali, an umurihi fima afnah, yaitu tentang umurnya ke mana dihabiskan. Kenapa umur pertama? Inilah nikmat yang berharga. Oleh karena itu, kalau dalam sisi kewajiban dan beban yang Allah bebankan kepada kita, sebanyak ini beban, ada perintah, ada larangan. Apa yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama? Yaitu ibadah yang sangat terhebat, yaitu tiang agama, yaitu salat. Maka kalau dalam masalah beban, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan diaudit tentang amalan kita, apa yang Allah bebankan kepada kita. Yang pertama adalah salat. Sedangkan yang Allah berikan kepada kita, yang akan diaudit pertama adalah umur, ke mana kita habiskan. Pesan Umar bin Khattab, kerana umur kita ini akan diaudit oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka Umar bin Khattab berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu sebelum kamu diaudit. Lakukan oleh kamu audit. Kalau dalam bahasa manajemen pemerintahan sekarang ini, lakukan oleh kamu audit internal sebelum dilakukan terhadapmu audit eksternal. Maka orang yang tidak pernah melakukan audit eksternal terhadap kinerjanya, maka tiba-tiba datang audit eksternal, maka biasanya berujung ke penjara. Kenakan banyak sekali temuan-temuan kerana dia tidak audit secara internal. Maka untuk supaya lepas mana yang belum dikerjakan, apa yang kurang, apa yang perlu diberesin, apa yang perlu, maka di sini perlu kita mengaudit. Maka evaluasi terus diri kita. Allah sendiri berpesan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu selalu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing diri hendaknya melihat apa yang telah dia lakukan hari besoknya, dan apa yang telah lakukannya untuk persiapan hari yang lalu, apa telah dia lakukan, kemudian apa yang telah dilakukannya persiapan untuk hari besok.
dan bertakwalah kamu selalu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang semua yang kamu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan diaudit, yaitu juga masalah umur, yaitu masa muda. Masa muda secara khusus kemana dihabiskan, untuk apa digunakan, itu secara khusus ada pertanyaan dan ada audit. 4. Yang akan pertama itu yang akan tanya. Maka masa muda ini kenapa secara khusus di antara proses umur manusia? Karena masa muda itu ketika itu Allah berikan power, seluruh puncak power, energi yang Allah berikan kepada manusia itu adalah di puncak masa mudanya. Maka masa muda itu jangan disia-siakan. Oleh karena itu, mari kepada orang-orang tua dan juga anak-anak muda, masih kita saling mengingatkan. Karena pada hari-hari ini kita banyak melihat anak-anak muda kita membunuh umurnya, menghabiskan umurnya di kafe-kafe, dengan handphone, dengan media sosial yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian tidak berguna untuk dunianya, tidak berguna untuk akhiratnya. Umur pun habis, padahal mereka sadar setiap detik umur yang berlalu takkan mungkin dikembalikan lagi. Masa muda yang telah berlalu, siapa yang bisa mengembalikan lagi? Kalau seandainya tidak ada apa-apa, tinggal penyesalan-penyesalan sebelum kita menyesal nanti di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka selagi kita hidup di dunia, lakukan penyesalan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu dengan kita memasuki tahun baru Hijriah ini, mari kita gunakan kesempatan hidup ini minimal Bapak Ibu sekalian untuk 5 perkara. Pertama, memperbaiki diri kita. Selalu minta ampun dan bertobat kepada Allah. Kita bertobat dan minta ampun. Kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Kalau ada utang cepat bayar. Kalau ada kesalahan cepat minta maaf. Apa saja hak-hak orang lain kembalikan sebelum mati menjemput kita. Karena kita tak tahu hari ini, besok, atau kita tak sampai kita akhir tahun ini atau tidak. Ajal semuanya di tangan Allah. Oleh karena itu sebelum terlambat, perbaiki diri, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Kemudian apa lagi? Manfaatkan hidup yang ada ini untuk memaksimalkan apa yang menjadi tujuan hidup kita oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jadikan setiap detik hidup kita itu ibadah. Tidur pun kita ibadah, bekerja pun kita ibadah, kemudian minum pun kita ibadah, makan kita ibadah, sampai berhubungan pun kita suami istri itu merupakan ibadah. Bertemu kita dengan saudara kita, senyum, itu juga ibadah. Jadikan setiap detik hidup kita ini untuk ibadah. Kemudian sampai kapan kita salat? Sampai kapan kita akan beribadah, berzikir? Maka jawab, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kapan? Bukan sampai tua, tetapi adalah sampai mati. Kemudian apalagi? Hidup ini kita gunakan kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbanyak manfaat, kesempatan untuk memperbanyak kebaikan, kesempatan untuk bersilaturahim, memperbanyak kawan, jangan memperbanyak lawan. Kemudian juga apa kesempatan hidup yang Allah berikan, mari kita gunakan untuk mensyiarkan agamanya, meramaikan masjid, bersolat berjemaah di masjid, kemudian meramaikan syiar-syiar Islam, pengajian-pengajian. Kemudian apa kontribusi yang kita bisa buat untuk agama ini? Kalau ada harta dititipkan oleh Allah kepada kita, titipkan harta itu kembali kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah sebagai bekal kita nanti untuk menemuinya. Maka harta kita paling bagus itu dititipkan bukan di bank, Bapak Ibu sekalian. Titip pada orang-orang miskin, titip sama anak-anak yatim, titip sama masjid untuk membangun masjid, titip untuk hal-hal yang bermanfaat untuk manusia banyak. Itulah yang akan sisa dan akan tinggal bersama kita nanti setelah kita mati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.